Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda. Bersama saya, Syarif Hidayat, akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program dialog spesial Habar dari Desa. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah program Desa Tamunti meningkatkan produksi pertanian. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Desa Tamunti, Bapak Yohani. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah bagus, baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya dalam program dialog kali ini. Iya. Oke. Ya langsung saja ini Bapak. Bapak ini sudah berapa lama Pak menjabat sebagai Kepala Desa Tamunti? Ya, kita itu menjabat sebagai Kepala Desa Tamunti itu sudah lebih 14 tahun. Wah, udah lama ya? Iya, betul, udah lama. Oh, jadi itu berapa periode udah Pak? Kita sudah 3 periode. Sudah 3 periode? Jadi kita periode yang pertama itu tahun 2007 sampai tahun 2013. Terus yang selanjutnya itu dari 2013 ke 2019. Lalu periode yang terakhir itu 2019 ke periode yang ke 25 gitu sampai ke 25. Sampai 2025. Ya, sampai periode 25 gitu. Ya. Jadi ini periode terakhir Bapak ya Pak? Ya, betul. Jadi selama mungkin kurang lebih 14 tahun udah Bapak menjabat sebagai Kepala Desa Tamunti ini Pak. Ya. Mungkin apa saja kendala-kendala yang sering Bapak temui sebagai Kades? Iya, sebenarnya kita sebagai Kepala Desa itu kendala yang sering kita hadapi itu ya pasti ada gitu nah. Apa itu Pak? Jadi kendala kita itu artinya kita sebagai Kepala Desa itu buruk atau baik itu tentu ada omongan orang gitu nah. Iya. Itu betul. kendalanya. Iya. Contohnya itu mungkin yang hal-hal apa yang sering Bapak temui, kesulitan-kesulitan apa itu Pak? Jadi, dalam sebagai Kepala Desa itu? Iya, jadi kendala kita, kesulitan kita gini. Kita sebagai Kepala Desa, di situ sering kita sampaikan di waktu ada acara. Sebenarnya kita sebagai Kepala Desa itu, tanggung jawab Kepala Desa itu sangat berat. Nah, karena urusan Kepala Desa itu mulai dari urusan ranjang, urusan melahirkan, urusan di dalam, urusan di luar, semua tuntutan masyarakat itu terus kepada Kepala Desa. Iya. Nah, sekarang Kepala Desa itu boleh dikatakan ya kalau istilah lagu itu maju kena, mundur kena. Iya, boleh dikatakan juga si malakama, mati umak, mati bapak gitu. Nah, itu kendala kita, tantangan kita sebagai Kepala Desa. Jadi dalam bertindak itu harus mempertimbangkan berbagai hal itu Pak? Iya, betul. Iya. Oh, kalau tadi berbicara kendala mungkin ada hal yang menarik ini Pak, atau yang berkesan bagi Bapak sebagai Kepala Desa selama menjabat? Ya, jadi sebenarnya sih sebagai Kepala Desa selama kita menjabat ya kurang lebih 14 tahun. Nah, di situ yang sangat berkesan itu program kerja kita itu istilahnya boleh dikatakan apa itu? Lupa kita. Jadi program kita itu istilahnya terlihat nyata dan bahkan dirasakan oleh masyarakat. Itu kesannya. Kesannya. Jadi kebijakan-kebijakan yang desa ambil itu berdampak positif bagi masyarakat itu? Iya, betul. Iya. Oke. Mau nanya nih Pak, Bapak sendiri warga asli Desa Tamunti ya Pak? Iya, kalau kita ini kan asli warga Desa Tamunti. Oh, asli warga. Jadi kedua orang tua kita itu kan asli dari Tamunti juga gitu. Iya. Di Desa Tamunti itu sendiri ada berapa RT Pak? Kalau di Desa Tamunti itu ada 3 RT Pak. Jumlah penduduknya? Kalau jumlah penduduk itu sekitar 996 jiwa. Ya, terdiri dari laki-laki 524 jiwa,
dan perempuan sekitar 472. Nah, jadi jumlah kakak kepala keluarga sekitar 279 kakak. Hebat Bapak, hafal sampai sedetail itu ya Pak. Iya, itu sedikit-sedikit lah gitu. Kalau di Desa Tamunti itu sendiri, mayoritas masyarakatnya Pak berprofesi sebagai apa Pak? Kalau untuk Desa Tamunti itu masyarakat kita itu berprofesi sebagai 60% dari petani. Nah, yang lainnya itu dari pegawai negeri, swasta, dan lain sebagainya. Iya. Oh, jadi mayoritas itu bertani ya? Iya, sekitar 60%. Tani apa ya Pak? Itu tani padi Pak. Tani padi? Iya. Oh, ya. Jadi bisa itu tani padi dan juga termasuk juga tani karet gitu. Artinya kebun karet lah maksudnya gitu. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ngobrol lagi mengenai potensi desa dan program meningkatkan produksi pertanian. Tetap di program Dialog Kabar dari Desa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog Spesial Kabar dari Desa. Ini sekarang berbicara mengenai potensi desa ya Pak. Apa saja potensi yang ada di Desa Tamunti itu Pak? Kalau potensi yang ada di Desa Tamunti itu yaitu peternakan, perikanan, perkebunan, dan pertanian. Ya, yang pasti. Iya. Komoditas apa saja Pak yang biasanya ditanam masyarakat Desa Tamunti Pak kalau berbicara mengenai pertanian? Kalau di segi pertanian atau perkebunan, jadi komoditas yang ditanam warga masyarakat kita di situ itu mungkin yang ditanam sayur mayur gitu. Jadi sayur mayur itu seperti kacang-kacangan, lombok, tomat gitu. Nah, itu yang berada di kebun karet gitu. Nah, jadi sebenarnya ada kebun karet itu, lalu di bawahnya ditanam semacam sayur-sayuran. Sama seperti dengan halnya pertanian. Jadi pertanian itu juga kan tanah itu kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang rendah. Nah, jadi yang di tinggi itu bisa ditanam sayur mayur yang seperti ulun sebutkan tadi. Terus yang bawahnya itu padi. Lahan padi. Tanam padi. Iya. Langsung sekali dua gitu. Iya. Jadi bisa menghasilkan gitu nah. Ya, lebih. Nah, secara cepat. Kalau pertanian itu Pak, luasan lahan di Desa Tamunti itu ada berapa Pak? Kalau luas lahan pertanian di Desa Tamunti itu Pak cukup luas ya. Itu berjumlah sekitar 190 hektar gitu Pak. Jumlah wilayah pertanian di Desa Tamunti. Iya. Kalau jumlah petaninya sendiri ada berapa Pak? Kalau jumlah petani itu mungkin lah waktu dulu nenek moyang kita itu kan dulu asalnya petani. Jadi otomatis anak cucunya itu menurun. Ya petani gitu nah menurun. Hmm. Jadi jumlah petaninya itu cukup banyak ya. Cukup banyak di sana. Jadi sekitar 460 orang gitu nah. Jumlah petaninya. Iya. Jadi hampir bisa dikatakan hampir separuh jumlah warga betul, desa betul. Itu sendiri. Iya betul. Oke. Rata-rata ini Pak, kalau lahan pertanian di sana dalam 1 tahun itu berapa kali panen Pak? Kalau untuk di Desa Tamunti itu lahan di sana itu sekitar 1 tahun itu 1 kali panen aja Pak. 1 kali. Oke, itu pun apabila tidak ada kendala. Soalnya di Desa Tamunti itu ya lahan pertanian di sana itu termasuk lahan yang paling rendah gitu nah. Jadi lahan yang paling rendah. Jadi di situ sering terjadi kebanjiran gitu. Nah itu, jadi di sana tuh lahan pertanian yang ada di wilayah Desa Tamunti itu ada bermacam-macam kendala gitu nah. Oleh dikarenakan terhambatnya istilahnya maksimalnya penghasilan padi. Gitu. Kadang-kadang di situ
di waktu musim tanam, begitu kita tanam sampai mau panen, terus ada semacam kendala alam, yaitu meluapnya Sungai Tabanuh. Iya, betul. Ya, terus bisa merendamkan padi kita sampai membusuk gitu lah. Dan di samping itu juga kadang-kadang tingginya curah hujan yang ada di Walangkir Madang itu turunnya ke Desa Tamunte juga. Jadi masalah pertanian yang ada di Desa Tamunte itu bermacam-macam hal lah gitu nah. Artinya rawan banjir gitu. Rawan banjir. Iya, kadang-kadang kita kebanjiran. Kadang-kadang kita kekeringan. Nah, sedangkan kekeringan itu pun kita masalah penampungan air tuh nggak ada punya gitu. Nah. Oh, belum ada. Iya, jadi agak penghasilan itu agak sedikit tidak maksimal lah gitu. Nah, iya. Melihat hal tersebut, Pak, karena lahan di Desa Tamunte ini rawan banjir, Pak. Iya. Bagaimana mungkin sikap atau antisipasi dari desa itu, Pak? Mungkin programnya ada atau bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi program dari desa itu kan memang ada gitu nah. Kita di situ ada menganggarkan dari dana desa yang itu menyangkut masalah bintik atau pelatihan. Nah, jadi kita dengan adanya bintik, dengan adanya pelatihan itu kita bisa menghadirkan dari PPL desa, bisa kita menghadirkan dari dinas pertanian untuk memberi arahan bagaimana istilahnya penghasilan padi kita itu bisa normal gitu. Jadi di sana tuh kendala-kendalanya tuh bisa mungkin yang dibicarakan itu bisa mungkin semacam bagaimana matasi supaya hama segala macam itu kalau seandainya perkebunan virus supaya jangan menyerang kebun karet gitu nah. Itu Pak. Kalau ini Pak, hasil produksi padi masyarakat desa itu biasanya hanya untuk dikonsumsi sendiri atau bisa dijual ke desa lain, daerah lain, Pak? Kalau untuk sementara ini Pak, hasil desa padi kita di situ ya tadi oleh lantaran ada hal-hal gitu nah. Jadi kadang-kadang penghasilan itu kebanyakan gagal panen gitu. Jadi kalau seandainya di dalam bercocok tanam itu bagus, artinya normal, itu kadang-kadang warga kita itu mungkin di samping dikonsumsi, itu juga bisa dijual. Gitu. Bisa dijual. Apalagi sekarang ini kan di warga kita di Desa Tamunte ini kan ada mendapatkan bantuan itu dari pusat gitu nah, baik itu kartu PKH, baik itu BPMT, nah dan juga termasuk Rasda gitu nah. Jadi hal-hal yang menyangkut masalah pertanian di situ tuh ya seandainya gagal panen masih ada. Ya masih ada gitu masih nah bantuan pemerintah. Itu Pak. Kalau sektor perikanannya bagaimana Pak di sana? Bibit ikan apa saja yang biasanya dibudidaya? Kalau sektor perikanan di sana Pak, mungkin lahan kami di sana itu cukup luas juga Pak. Jadi sekitar 190 hektar juga sama dengan lahan pertanian. Nah, jadi di situ bibit yang dibudidayakan itu tidak terlalu positif gitu nah. Kadang-kadang bibit itu bisa dari pupuyo yang dibudidayakan. Pupuyo bisa. Iya, baik itu dari ikan nila gitu nah. Sedangkan kita kan waktu dulu ada bantuan dari Dinas Perikanan itu masalah peneburan. Nah, peneburan bibit ikan pupuyo. Dan juga kita di waktu itu juga ada mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan itu semacam kolam terpal. Jadi kolam terpal itu Pak, di situ bibit yang dibudidayakan itu pupuyo gitu. Pupuyo. Iya. Hal itu pupuyo ini
saya mendengar malah hal baru ya malah. Iya. Yang biasanya kan nila, lele. Ya nila. Ya makanya kan di situ kita katakan tadi masalah budidaya ikan di tempat kami di sana tidak positif harus ini gitu. Nah harus puyuh. Kadang-kadang masyarakat kita bisa juga yang dibudidayakan mereka itu nila. Nah itu bisa juga itu Pak. Ini Pak, bagaimana upaya dari desa sendiri untuk terus meningkatkan hasil produksi mungkin para petaninya, para petani padi, perkebunan dan juga peternakan maupun perikanannya Pak? Ya makanya kan di situ kita untuk Desa Tamunti masalah program kerja itu. Apalagi sekarang ini kan kita ada menganggarkan dari dana desa untuk menyangkut masalah pertanian. Jadi di situ kita ada menganggarkan dana desa, yaitu dengan mengadakan semacam peningkatan bahan pertanian. Nah jadi peningkatan bahan pertanian itu bisa kami nanti pengadaan semacam obat-obatan, nah dan lain sebagainya. Dan lagi ditambah lagi dengan adanya pelatihan atau BIMTEK. Nah supaya pertanian kita itu hasilnya itu bisa meningkat gitu. Nah, iya. Oke, baik pemirsa, setelah ini kita akan kembali melanjutkan obrolan kita mengenai program kerja dan juga BUMDes. Tetap di program Dialog Spesial Habar dari Desa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog Spesial Habar dari Desa. Melanjutkan obrolan kita. Di periode ketiga ini Pak ya, Bapak menjabat sebagai Kepala Desa Tamunti, apa saja program kerja yang akan Bapak laksanakan ini Pak? Nah jadi menyangkut masalah periode kota yang ketiga ini. Nah jadi di situ kita setiap akhir tahun, setiap akhir tahun itu kita mengadakan yang namanya Musdes. Musdes itu musyawarah desa, boleh dikatakan juga musrimbang desa. Nah di situ yang kita undang seluruh pemerintahan desa, baik itu aparat, BPD, ketua RT dan lembaga yang lainnya seperti Karang Taruna. Dan juga di situ bisa kita hadirkan dari kesehatan, dari PPL, dari kecamatan yang kita bisa hadirkan di situ. Nah, di samping di situ yang sudah kita hadirkan semua itu, Musdes itu berjalan. Jadi istilahnya masukan setiap RT masing-masing itu boleh menyampaikan apa saja gitu, usulan. Nah, jadi usulan-usulan itu sudah disampaikan oleh RT sama BPD lingkungan masing-masing. Itu usulan itu baru kita rekap gitu. Nah, kita jadikan sebagai dokumentasi gitu untuk ke depan. Iya Pak. Dari mungkin banyaknya usulan pembangunan dari masyarakat ini Pak, tentu sulit untuk mengakomodir semuanya kan Pak, secara keseluruhan. Nah, bagaimana kebijakan Bapak untuk menentukan usulan mana yang lebih diprioritaskan? Nah, kembali kita ke Musdes tadi ya. Jadi Musdes itu sudah ada gitu. Nah, usulan-usulan setiap RT masing-masing. Nah, sekarang tugas kita memprioritaskan. Nah, jadi cara kita memprioritaskan itu, Pak. Jadi kita di situ ada semacam rapat tertutup lah gitu nah. Jadi rapat tertutup itu baik itu BPD yang kita hadirkan sama RT. Jadi yang kita prioritaskan itu kegiatan apa gitu nah. Jadi setiap lingkungan RT masing-masing itu kan ada menyampaikan segala macam. Lalu yang ini, yang itu, atau yang ini yang perlu kita kerjakan yang mendesak. Ya, jadi prioritas kita itu tergantung kesepakatan kami di dalam. Yang di waktu rapat tertutup tadi.
Nah, selain rapat yang musyawarah desa tadi, musrimbang. Kalau musrimbang itu kan secara umum nih. Dari tokoh agama ada, tokoh masyarakat kan ada di situ. Sekarang kami menentukan yang prioritas itu tugas kita kepala desa ini yaitu tadi mengadakan rapat tertutup. Nah, menentukan yang harus kita kerjakan yang diprioritaskan itu gitu nah. Ya. Nah, jadi apa nih yang menjadi tolak ukurnya itu sendiri, apakah mungkin dampaknya kepada pembangunan ekonomi masyarakat atau apa Pak program yang akan dilaksanakan itu? Kalau program yang akan dilaksanakan ini menyangkut masalah dampak. Nah, kita untuk kita menjabat sebagai kepala desa yang terakhir ini, Pak. Karena kita di situ sudah mengadakan musdes, jadi dampaknya di situ kita terbentur dengan peraturan Perpres yang nomor 104 itu. Nah, jadi peraturan Perpres yang 104 itu pada tahun 2021 itu nyangkut masalah aturan-aturan dari pemerintah itu kan sudah diatur. Jadi di situ aturan dari pemerintah itu dari Perpres itu yang pertama 40% BLT, 20% dari ketahanan pangan dan hewani, terus yang selanjutnya 8% untuk penanganan COVID. Nah, jadi sisanya itu mungkin arahnya ke stunting gitu lah, stunting. Okay. Jadi sudah ada pembagiannya Pak, anggaran itu. Itu yang kendala kita kan untuk percepatan pembangunan yang selanjutnya. Mudah-mudahan artinya COVID ini kan cepat berakhir gitu. Nah. Amin. Oke. Kalau di periode sebelumnya nih Pak, sudah 2 periode yang telah Bapak lalui, sudah apa nih yang Bapak kerjakan? Waduh, kita pasti kan banyak. Iya, betul. Kita kan selama periode yang sudah kita jalani kan lebih dari 14 tahun ya. Iya, betul. Nah, jadi di situ program kerja kita di situ banyak sekali dianggap masyarakat itu sukses, Pak. Nah, artinya program kita itu untuk menyangkut masalah dana desa yang kita arahkan tuh khusus ke pembuatan atau penyiringan jalan usaha tani. Nah, selain itu juga jembatan penyeberangan sungai, saluran, pengarasan jalan usaha tani. Jadi intinya kita jalan usaha tani lah yang dulu, kita prioritaskan. Supaya masyarakat kita itu kan membawa hasil padi itu kan mudah, cepat. Yang dulunya kan mungkin susah, sekarang kan bisa pakai kendaraan 2 gitu. Nah itu. Nah, selain itu juga Pak, banyak sekali pembangunan kita itu yang sudah terlihat nyata dan bahkan dirasakan oleh masyarakat. Dan juga itu menyangkut masalah kesehatan. Nah, jadi kesehatan itu Pak, di tempat kita itu warga kita itu apabila rumah warga kita itu tidak memiliki WC, itu akan kami buatkan dengan menggunakan anggaran desa. Oh, ada. Nah, jadi kan istilahnya kalau di Tamunte itu tidak ada lagi yang tidak punya WC. Bahkan di desa Tamunte itu sudah UDF. Iya, tidak ada lagi membuang air besar itu sembarangan ke sungai. Betul. Bahkan di desa Tamunte itu tidak ada lagi semacam jamban apung gitu, nah, jamban apung. Nah, jadi habis itu selanjutnya kita ada juga mendapatkan bantuan dari Perkem. Karena kita di situ bukannya kita mengandalkan dana desa aja yang kita andalkan. Kita harus bisa juga bekerja sama dengan dinas instansi yang terkait. Nah, jadi kemarin kita bekerja sama dengan dinas Perkem menyangkut masalah rehab rumah. Nah, jadi di situ kita lihat
rehab rumah yang ada di Satamunti itu banyak yang tidak layak huni. Nah, terus kita usulkan, alhamdulillah usulan kita itu ditanggapi oleh dinas, dan kita kemarin mendapatkan bantuan rehab rumah secara bertahap sekitar 86 rumah gitu. Oh, banyak. Iya, banyak. Nah, sebelum itu juga kita usulkan ke dinas sosial mendapat bedah rumah 10 buah sebelumnya. Oh ya. Nah, jadi setelah itu kita ada mendapatkan lagi bantuan dari nelayan, Pak. Nah, maksudnya bantuan untuk kelompok nelayan, yaitu dari Dinas Perikanan. Nah, semalam kami ada dibantu 30 buah perahu, Pak, lengkap, beserta mesin-mesinnya gitu. Nah, jadi di situ kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada instansi yang terkait, kepada Dinas Perkem, kepada Dinas Perikanan, dan bahkan didukung oleh Bapak Bupati gitu. Nah, jadi masalah semasa kita menjabat selama 14 tahun itu banyak, Pak, pembangunan-pembangunan yang kita laksanakan gitu. Nah, jadi program kita itu antusias gitu. Nah, demi kita mensejahterakan masyarakat. Nah, jadi kita dana itu bukannya kita dana desa saja yang kita arahkan ke desa. Kita harus bisa ikut bekerja sama dengan dinas-dinas instansi yang terkait itu. Nah, menyangkut masalah rehab rumah tadi. Gitu, Pak. Oke. Kalau berbicara mengenai badan usaha milik desa, Pak, atau BUMDes, apa, Pak, di Desa Tamunti ini mungkin adakah yang sudah berjalan BUMDesnya, Pak? Kalau untuk BUMDes, jadi BUMDes kami itu namanya Setiabudi kalau tidak salah. Jadi kami BUMDes itu sudah terbangun, sudah berdiri. Bahkan sudah terisi semacam alat-alat atika gitu. Nah, atika, minuman dan lain sebagainya. Cuma di situ kendala kita, petugas BUMDes yang sudah kita tentukan itu belum kita aktifkan gitu. Dan BUMDes yang ada di Desa Tamunti itu pun belum aktif sepenuhnya. Jadi untuk sementara ini penjaga BUMDes kami itu kadang-kadang kita perintahkan kepada aparat, kepada staf. Nah, soalnya kan aparat staf kita itu kan kalau kita tugaskan tidak pakai upah segala macam gitu. Jadi kalau kita istilahnya memerintahkan yang kita tentukan, yang kita tunjuk tadi, mau kada mau kita harus menggaji, ada gaji, ada honor. Nah, sedangkan honor itu tidak boleh diambil dari dana desa. Nah, jadi untuk sementara ini BUMDes kami itu pada intinya belum aktif sepenuhnya. Belum aktif sepenuhnya. Tapi rencananya akan diaktifkan itu. Iya, nanti rencananya akan kita aktifkan gitu. Kalau sudah berkembang gitu. Iya. Semoga saja, Pak. Iya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kita rehat sejenak, tetap di program Dialog Spesial Habar dari Desa. Baik pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog Spesial Habar dari Desa. Memasuki segmen akhir, apa target yang ingin Bapak capai, Pak, sampai berakhir masa jabatan Bapak sebagai Kepala Desa Tamunti? Jadi target akhir masa jabatan kita, jadi kita ini menentukan target ini tidak sembarangan gitu. Jadi kita target itu sesuai kenyataan yang ada di desa kita. Nah, sesuai pembangunan yang ada di desa kita. Jadi kemarin target kita itu berkembang gitu. Nah, bertahan bisa berkembang. Oh, sebagai desa berkembang. Iya. Alhamdulillah sekarang ini pada tahun 2022 desa kami itu menjadi desa maju gitu. Nah, jadi naik peringkat sedikit gitu. Nah, mudah-mudahan masa jabatan kita itu sebelum akhir masa jabatan kita tuh
mudah-mudahan desa kami itu bisa menjadi desa yang mandiri. Gitu, nah, mudah-mudahan. Lebih meningkat lagi. Lebih meningkat lagi. Ya. Semoga saja Pak itu terwujud nanti. Iya, amin, amin. Oke. Ini Pak, pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk masyarakat di Desa Tamunti, Pak? Jadi sebenarnya harapan kita semasa kita menjabat mulai awal 2007 sampai nantinya 2025. Ya. Jadi harapan kita itu mudah-mudahan masyarakat kita itu semasa program kita berjalan gitu nah. Jadi banyak pembangunan yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan harapan kita itu mudah-mudahan masyarakat itu artinya masih ingatlah sama nang kita gitu nah. Iya. Jadi harapan kita tuh mudah-mudahan apa yang sudah kita bangun itu bisa dijaga, bisa dipelihara, dan juga bisa dipertahankan gitu. Nah, apa-apa yang sudah kita laksanakan. Jadi kita itu akhir masa jabatan kita itu mudah-mudahan juga masyarakat kita itu artinya kita ini semasa habis masa jabatan itu kalau istilah ya harimau. Jadi harimau itu apabila mati itu ada meninggal belang. Nah kalau seandainya gajah itu apabila mati ada meninggal semacam telapak gitu. Nah, jadi artinya jasa-jasa kita yang sudah kita laksanakan itu mudah-mudahan masyarakat kita tuh masih ingat lah masih gitu. ingat. Nah, itu harapan kita. Oke, baik Pak. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Yuhani telah meluangkan waktunya dalam program Dialog Kabar dari Desa. Saya Sarip Hidayat bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama.